Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota yang lengang. Parto mengemudi dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang jatuh ke kaca depan ambulans. Di belakangnya, ada satu peti jenazah yang harus ia antar ke rumah duka di pinggiran kota. Ini bukan tugas yang sulit, hanya mengemudi, sampai di tujuan, lalu pulang. Tetapi malam ini terasa berbeda. Udara di dalam ambulans lebih dingin dari biasanya. Bau anyir bercampur dengan wangi bunga melati samar-samar tercium. Ia menghela napas, mencoba mengusir pikirannya yang mulai dipenuhi ketakutan. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, memastikan peti jenazah masih tertutup rapat. Namun, jantungnya langsung berdegup kencang. Kaca spionnya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seseorang duduk di kursi belakang, tepat di samping peti. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunduk pelan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Parto langsung memalingkan wajahnya ke depan. Kedua tangannya mencengkeram setir erat-erat. Ia teringat peringatan pamannya saat pertama kali mulai bekerja. Jangan pernah menoleh ke belakang saat mengemudi di malam hari. Kini ia mengerti kenapa. Tetapi sudah terlambat. Telinganya menangkap suara lirih. Seseorang sedang bernapas pelan di belakangnya. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. "Pak, saya sudah sampai." Parto menelan ludah. Jalanan di depannya masih kosong, sunyi. Tetapi ia tahu, malam ini, ia tidak mengantar jenazah seorang diri. Dari sini cerita pun dimulai. Parto duduk termenung di atas kasur tipis di kontrakannya yang sempit. Sudah hampir 2 bulan sejak ia di PHK dari pabrik tempatnya bekerja. Tabungannya semakin menipis, dan mencari pekerjaan di kota kecil ini bukan hal yang mudah. Setiap hari ia keluar rumah membawa setumpuk lamaran kerja, tetapi hasilnya selalu nihil. Tak ada perusahaan yang membuka lowongan, atau jikapun ada, posisi yang ditawarkan bukan untuknya. Ia menatap ponselnya dengan perasaan cemas. Dari layar yang mulai retak, terpampang pesan dari pamannya, Pak Wiryo, yang menawarkan pekerjaan sebagai sopir ambulans di sebuah yayasan kemanusiaan. Ambulans? Seram juga, pikirnya. Tapi pilihan apa lagi yang ia punya? Uang di dompetnya tinggal beberapa lembar ribuan. Cukup untuk makan sehari atau 2 hari ke depan. Ia tidak bisa terus mengandalkan belas kasihan teman-teman atau keluarganya. Dengan berat hati, Parto akhirnya membalas pesan itu. "Pak, saya terima tawarannya. Kapan saya bisa mulai?" Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. "Bagus. Datang besok pagi ke kantor yayasan. Kau bisa langsung mulai." Parto menarik napas panjang. Besok adalah hari pertamanya sebagai sopir ambulans. Pagi itu, Parto tiba di yayasan kemanusiaan yang dimaksud pamannya. Bangunan itu kecil dan sederhana, hanya terdiri dari satu kantor utama dan garasi tempat ambulans diparkir. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan rambut yang mulai memutih menyambutnya. "Kau Parto, ya?" tanyanya dengan suara parau. "Iya, Pak," jawab Parto sambil menyalami pria itu. "Aku Pak Wiryo. Selamat datang di Yayasan Amal Sejati. Kau akan bekerja sebagai sopir ambulans di sini. Tugasmu sederhana, mengantar dan menjemput jenazah. Kadang juga mengantar pasien darurat jika diminta." Parto mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pak Wiryo lalu membawanya ke garasi dan menunjukkan ambulans yang akan ia gunakan. Kendaraan itu terlihat tua, ket putihnya sudah memudar, dan ada bercak-bercak coklat di beberapa bagian. "Kau akan mengemudi ini," kata Pak Wiryo, menepuk kap mobil dengan tangannya. "Mesin masih bagus, tapi jangan berharap terlalu nyaman. Yang penting, jangan pernah melanggar aturan." Parto mengernyit. "Aturan?" Pak Wiryo menatapnya tajam. Jangan pernah menoleh ke belakang saat mengemudi di malam hari. Jantung Parto berdebar mendengar peringatan itu. "Maksud paman?" Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Kau akan mengerti sendiri nanti."
Malam itu, Parto mendapat tugas pertamanya. Ia harus mengantarkan jenazah seorang pria tua dari rumah sakit ke rumah keluarganya di desa sebelah. Saat ia duduk di kursi kemudi, ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhnya. Ia menyalakan mesin ambulans dan memulai perjalanan. Di sepanjang jalan, suasana terasa sunyi. Jalanan desa yang sepi hanya diterangi lampu jalan yang redup. Parto menyalakan radio untuk mengusir rasa gelisah, tetapi hanya ada suara statis. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara napas. Perlahan, napas itu terdengar semakin jelas, seperti seseorang yang sedang duduk di kursi belakang ambulans. Parto menelan ludah. Ia mencoba mengingat pesan pamannya. Jangan pernah menoleh ke belakang saat mengemudi di malam hari. Tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Ia mempercepat laju mobil, berharap segera sampai ke tujuan. Namun, suara napas itu semakin dekat, dan tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Tubuh Parto membeku. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh kulitnya. Dalam kepanikan, ia berteriak dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Ambulans melaju kencang melewati jalanan gelap, hampir keluar jalur. Saat ia akhirnya tiba di tujuan, ia melompat keluar dari mobil dengan napas terengah-engah. Keluarga jenazah yang menunggu di depan rumah memandangnya dengan bingung. "Mas, kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Parto tidak menjawab. Ia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika ia membuka pintu belakang ambulans untuk mengeluarkan jenazah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas kain kafan yang membungkus jenazah, ada bekas tangan hitam, seolah-olah seseorang telah menyentuhnya dari dalam. Malam itu, Parto mendapat tugas mengantar jenazah seorang wanita tua dari rumah sakit ke sebuah kampung terpencil di luar kota. Ia sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Meskipun setiap kali berkendara sendirian di malam hari, ada rasa tidak nyaman yang selalu menghantuinya. Mobil ambulans tua itu melaju di jalanan sepi, hanya ditemani suara mesin yang sedikit bergetar. Udara malam terasa dingin, dan bulan sabit menggantung lemah di langit. Perjalanan awalnya terasa biasa saja. Parto mencoba mengusir kegelisahannya dengan bersenandung kecil, meskipun suara itu terdengar lebih seperti upaya menenangkan diri. Namun, setelah beberapa kilometer meninggalkan kota, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di dalam ambulans yang seharusnya kosong selain peti jenazah, ia merasa ada seseorang yang duduk di kursi belakang. Ia tidak menoleh. Peringatan pamannya kembali terngiang di kepalanya. Jangan pernah menoleh ke belakang saat mengemudi di malam hari. Parto menarik napas dalam-dalam dan menggenggam kemudi lebih erat. Namun, udara di dalam ambulans mulai terasa lebih berat, seolah ada seseorang yang menghembuskan napas di tengkuknya. Dan kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan. Pelan, hampir tak terdengar, tetapi jelas berasal dari belakang. "Sakit. Aku masih di sini." Jantung Parto berdegup kencang. Ia yakin hanya ada peti jenazah di belakangnya. Tidak mungkin ada orang lain di sana. Ia mencoba fokus pada jalan, mempercepat laju ambulans. Tapi bisikan itu tidak berhenti. Malah, suara itu semakin jelas. "Jangan tinggalkan aku di sini." Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menoleh, tetapi rasa takut menahannya. Beberapa menit kemudian, Parto tiba di sebuah persimpangan dengan lampu merah yang masih menyala. Ia menginjak rem, menunggu dengan gelisah agar lampu berubah hijau. Di pinggir jalan, seorang tukang ojek sedang duduk di motornya, menunggu pelanggan. Pria itu tampak menguap, lalu tanpa sengaja menoleh ke arah ambulans. Ekspresi wajahnya langsung berubah, matanya melebar, dan tubuhnya menegang. Ia menatap ke dalam ambulans dengan wajah ketakutan, lalu buru-buru membuang muka dan memacu motornya tanpa menunggu penumpang. Parto melihat semua itu dari kaca depan dan merasa semakin tidak nyaman. Apa yang dia lihat? Pikirnya. Hatinya berdebar semakin kencang. Ia tahu ia tidak boleh melihat ke belakang. Tetapi, rasa penasaran mulai menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke spion dalam. Dan saat itulah,
Jantungnya hampir berhenti. Di kursi belakang, tepat di samping peti jenazah, duduk seorang wanita tua dengan wajah pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan, seolah masih berbisik. Parto langsung mengalihkan pandangan. Tangannya basah oleh keringat. Tanpa menunggu lampu hijau, ia menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan persimpangan dengan kecepatan tinggi. Parto mengendarai ambulans dengan panik, berharap segera sampai di tempat tujuan. Namun, setiap beberapa menit, ia merasa sesuatu bergerak di belakangnya. Saat akhirnya ia tiba di rumah duka, ia keluar dari mobil dengan napas terengah-engah. Beberapa anggota keluarga mendiang wanita tua itu sudah menunggu di depan rumah. Ketika mereka membuka pintu belakang ambulans untuk mengambil peti jenazah, Parto melihat dengan jelas. Di atas peti itu, ada bekas tangan pucat yang samar-samar masih terlihat. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasinya. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Dan ia mulai sadar, bekerja sebagai sopir ambulans bukan hanya soal mengantar jenazah. Ia juga mengantar sesuatu yang lain. Malam itu, Parto kembali mendapat tugas mengantar jenazah. Kali ini, ia harus membawa seorang pria korban kecelakaan ke kampung halamannya yang terletak jauh di luar kota. Korban dikabarkan meninggal seketika di tempat kejadian. Tubuhnya mengalami luka parah, dan wajahnya nyaris tidak bisa dikenali. Meski sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, ada sesuatu yang berbeda dengan malam ini. Sejak awal, ia merasa ada yang tidak beres. Saat ia membuka pintu belakang ambulans untuk memastikan peti jenazah sudah terikat dengan baik, hawa dingin langsung menyambutnya. Padahal, malam itu langit cerah, tidak ada tanda-tanda hujan, dan udara seharusnya tetap hangat. Ia mengabaikan perasaan aneh itu dan segera menyalakan mesin ambulans. Setelah berpamitan dengan keluarga jenazah, ia melajukan kendaraan menyusuri jalanan sepi yang menuju ke desa tujuan. Malam baru saja dimulai, dan teror kembali mengintainya. Perjalanan berlangsung cukup lancar selama setengah jam pertama. Parto mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian-kejadian aneh yang ia alami di malam-malam sebelumnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan, saat melewati jalanan yang sepi dan dikelilingi pepohonan rindang, ia mulai mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas. Parto mengerutkan kening. Suara itu berasal dari belakang, dari dalam peti jenazah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara kayu yang bergeser akibat guncangan jalan. Tetapi, semakin jauh ia mengemudi, suara itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seolah-olah ada sesuatu di dalam peti yang ingin keluar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menekan gas lebih dalam, berharap segera sampai ke tujuan dan mengakhiri perjalanan ini secepat mungkin. Namun, suara ketukan itu terus berulang, semakin keras, semakin mendesak. Sampai akhirnya, tok, tok, tok. 3 ketukan keras menggema di dalam ambulans. Dan tiba-tiba, mesin mobil mati mendadak. Ambulans berhenti begitu saja di tengah jalan, tepat di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Lampu kendaraan meredup, dan suasana sekitar berubah menjadi semakin mencekam. Parto panik. Ia mencoba menyalakan kembali mesin, tetapi kunci kontak hanya mengeluarkan suara seretan yang seram. Ia mencoba lagi, tetap tidak menyala. Malam semakin larut, dan jalanan ini terlalu sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Angin dingin bertiup dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma anyir yang semakin menusuk hidung. Dan lalu, ia mendengar suara lain. Bukan ketukan, bukan suara mesin, tapi suara napas. Pelan, berat, tepat di belakangnya. Parto menelan ludah, tangannya gemetar di atas kemudi. Ia ingin tetap menatap lurus ke depan. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Tetapi sesuatu di dalam dirinya berkata, ada yang melihatmu dari belakang. Dengan gerakan perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke spion dalam. Dan yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Peti jenazah itu,
sedikit terbuka. Parto membeku di tempat. Celah kecil di peti jenazah itu cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya bergerak. Dari celah itu, ia melihat jari-jari pucat perlahan merayap keluar. Jari itu bergerak pelan, seolah meraba-raba mencari sesuatu. Lalu, dari dalam peti, terdengar suara lirih, seperti bisikan seseorang yang berusaha berbicara dengan mulut tertutup. "Panas, panas, tolong aku." Suara itu membuat bulu kuduk Parto berdiri. Ia tahu bahwa tubuh di dalam peti itu seharusnya sudah tidak bisa berbicara. Tetapi malam ini, sesuatu yang seharusnya mati justru memanggilnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci kontak dan mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Dan kali ini, mesin menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan pohon besar itu secepat mungkin. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu. Sebuah sosok hitam berdiri di samping pohon, menatap ambulansnya dengan mata kosong. Dan peti jenazah di belakang? Peti itu sudah kembali tertutup. Tetapi suara bisikan itu masih terdengar, pelan, mengiringi perjalanan Parto ke tujuan akhir. Malam itu, Parto kembali mendapat tugas mengantar jenazah ke sebuah desa terpencil. Setelah pengalaman mengerikan di perjalanan sebelumnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan, hanya permainan pikirannya sendiri. Namun, firasat buruk kembali menyelimutinya saat ia menyalakan mesin ambulans. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berembus pelan melalui celah jendela, membawa aroma yang aneh, seperti bau bunga melati bercampur tanah basah. Ia menyalakan GPS untuk memastikan rutenya. Jalurnya terlihat jelas, hanya butuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke tujuan. Ia menghela napas panjang dan mulai mengemudi. Ia tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. 15 menit berlalu. Parto memperhatikan jalan yang ia lalui. Jalanan sepi. Hanya ada hutan di kiri dan kanan, dengan lampu jalan yang minim. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan mendengarkan radio, tetapi suara siaran tiba-tiba berubah menjadi noise statis. Ia mengabaikannya dan tetap fokus mengemudi. Tetapi semakin lama ia berkendara, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memperhatikan tanda di pinggir jalan, sebuah papan kayu bertuliskan, "Hati-hati tikungan tajam." Parto mengerutkan kening. Ia merasa sudah melewati tanda itu sebelumnya. Ia kembali memperhatikan sekitar. Pepohonan yang sama, jalanan yang sama. Ia mulai merasa tidak nyaman. 5 menit berlalu, dan ia kembali melihat papan yang sama. "Hati-hati tikungan tajam." Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mengecek GPS di ponselnya, tetapi layar hanya menunjukkan sinyal tidak tersedia. Tangannya mulai gemetar di atas kemudi. Ia mencoba berbelok di persimpangan berikutnya, berharap bisa keluar dari jalan ini. Namun, 5 menit kemudian, ia kembali berada di tempat yang sama. "Hati-hati tikungan tajam." Ia terjebak. Parto mulai panik. Ia mencoba mempercepat laju mobil, berharap bisa menemukan jalan keluar dari lingkaran setan ini. Namun, saat ia melaju, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, di sisi jalan, terlihat beberapa orang berdiri diam. Mereka berpakaian serba putih, dengan kepala tertunduk. Parto mengernyit. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana, menatap ambulansnya lewat dengan ekspresi kosong. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini di tengah malam seperti ini? Ia mencoba tidak memperhatikan mereka dan tetap mengemudi. Namun, saat ia kembali melihat kaca spion, orang-orang itu masih ada di sana. Dan jumlah mereka semakin banyak. Mereka tidak berjalan. Mereka tidak berpindah. Tapi setiap kali Parto melihat kaca spion, jumlah mereka bertambah. Seolah-olah mereka terus muncul dari kegelapan, diam-diam mengikuti ambulansnya. Tangannya mulai berkeringat di atas kemudi. Ia menelan ludah dan mencoba mengabaikan mereka. Namun, saat ia melewati tikungan berikutnya, ponselnya berdering. Dengan tangan gemetar,
Parto meraih ponselnya. Nama yang muncul di layar, Paman Sudarmo. Ia langsung mengangkatnya. "Halo, Paman." Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. "Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, terus jalan." Jantung Parto hampir berhenti. "Paman, saya tersesat. Saya sudah berputar di jalan yang sama berulang kali. Jangan berbelok lagi. Ikuti jalan lurus. Jangan hiraukan apapun yang kamu lihat." Parto semakin ketakutan. "Paman, ada orang-orang aneh di pinggir jalan. Mereka..." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara di telepon tiba-tiba terputus. Ia melirik layar ponselnya. Sinyal hilang. Ia mengumpat dalam hati. Ambulans terus melaju di jalan yang seolah tidak berujung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun tiba-tiba, seseorang berbisik di belakangnya. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tapi jelas. Jelas sekali. "Berhenti." Suara itu datang dari kursi belakang. Dari dalam ambulans. Dari tempat jenazah seharusnya diam terbaring. Parto menahan napas. Tangannya semakin erat menggenggam kemudi. Ia ingat pesan pamannya. Jangan berhenti. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan tetap fokus ke jalan. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tangan pucat mencengkeram bahunya. Parto hampir berteriak. Tangannya yang satu masih memegang kemudi, sementara tangan lainnya perlahan meraba bahunya sendiri. Dingin. Sangat dingin. Seperti menyentuh es. Jari-jari itu mencengkeram bahunya erat. Ia tahu ia tidak sendirian di dalam mobil ini. Tapi ia tidak berani menoleh. Pikiran logisnya berkata tetap fokus ke depan. Namun rasa takutnya mulai mengambil alih. Ia ingin melihat siapa yang duduk di belakangnya. Perlahan, dengan napas tersengal, ia melirik ke spion dalam. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Peti jenazah di belakang sudah terbuka sedikit. Dan di dalamnya, ada seseorang yang tersenyum ke arahnya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Parto baru saja menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah ke rumah duka di pinggiran kota. Tubuhnya lelah, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian aneh di perjalanan sebelumnya. Ia menarik napas panjang sebelum menyalakan mesin ambulans dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Namun, malam ini, sesuatu sedang menunggunya. Parto mengemudi dalam diam. Biasanya, ia akan mendengarkan radio atau berbincang dengan rekannya. Tetapi malam ini ia sendirian. Ia menyalakan wiper untuk menghalau hujan yang memburamkan kaca depan. Jalanan sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas di kejauhan. Namun, semakin lama ia berkendara, udara di dalam ambulans mulai terasa lebih dingin. Dinginnya tidak wajar. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut menumpang di dalam kendaraan ini. Ia merapatkan jaketnya, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tetapi, bulu kuduknya sudah mulai berdiri. Saat tiba di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Parto menghela napas, lalu menghentikan ambulans. Ia melirik ke kaca spion, memastikan jalanan di belakangnya kosong. Namun, tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu di sudut pandangannya. Ada seseorang duduk di kursi penumpang depan. Parto membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berani menoleh secara langsung, tetapi dengan ekor matanya, ia bisa melihat sosok itu. Seorang wanita, mengenakan gaun putih panjang. Kepalanya tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Duduk diam, tanpa suara. Seakan-akan ia sudah berada di sana sejak tadi. Pikiran Parto kacau. Ia tidak mendengar suara pintu terbuka. Ia tidak merasa ada seseorang masuk ke mobilnya. Tetapi sosok itu ada di sana. Tangannya mulai berkeringat di atas kemudi. Ia ingin keluar, ingin berlari. Tetapi ia tahu, sesuatu seperti ini tidak bisa dihindari dengan cara biasa. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia berusaha mengabaikannya. Namun, tepat saat lampu hijau menyala,
Sesuatu yang membuatnya hampir berteriak terjadi. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Dengan gerakan yang sangat lambat, kepala wanita itu berputar ke arahnya. Jantung Parto seperti berhenti berdetak. Wajah wanita itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya hitam pekat, kosong tanpa cahaya kehidupan. Dan bibirnya mulai menyeringai. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Parto tidak bisa menahan diri lagi. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ambulans melaju kencang menerobos persimpangan. Ia tidak peduli jika ada kendaraan lain. Ia hanya ingin keluar dari situ. Namun, saat ia kembali melirik ke kursi penumpang, wanita itu sudah menghilang. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Kursi penumpang masih terlihat cekung, seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana. Dan di kaca depan, samar-samar terlihat bekas telapak tangan yang basah, seperti ada yang baru saja menyentuh kaca dari dalam. Malam itu, Parto merasa tubuhnya sangat lelah. Setelah kejadian menyeramkan di perjalanan pulang tadi malam, ia mencoba mengabaikan semua yang terjadi. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang ia alami itu nyata. Ia baru saja akan terlelap ketika suara aneh terdengar dari luar rumah. Suara mesin kendaraan. Suara ambulansnya. Parto mengernyit. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Siapa yang menyalakan ambulans di jam segini? Ia bergegas bangun dan berlari ke jendela, mengintip ke garasi rumah. Jantungnya hampir berhenti. Ambulans itu bergerak sendiri, tanpa sopir, tanpa siapapun di dalamnya. Lampunya menyala redup, perlahan bergerak keluar dari garasi menuju jalanan gelap. Parto mundur dengan napas memburu. Ia bergegas membangunkan pamannya yang tidur di ruang tamu. Pamannya terbangun dengan wajah mengantuk, tetapi ketika mendengar apa yang dikatakan Parto, raut wajahnya langsung berubah tegang. Tanpa banyak bicara, mereka segera berlari keluar rumah, mengejar ambulans yang melaju perlahan. Tetapi semakin mereka mendekat, semakin cepat kendaraan itu bergerak. Seolah-olah ia tahu sedang dikejar. Mereka terus berlari hingga ambulans itu tiba-tiba berhenti. Di depan rumah sakit. Rumah sakit itu tampak sepi. Hanya ada 1-2 lampu menyala di beberapa sudut, membuat suasana semakin mencekam. Parto dan pamannya saling berpandangan. Keduanya kehabisan napas setelah berlari sejauh itu. Tiba-tiba, sirine ambulans meraung kencang, memecah kesunyian malam. Parto terkejut dan hampir jatuh ke belakang. Tangannya gemetar saat mencoba mengeluarkan kunci dari sakunya. Namun, sebelum ia sempat melangkah ke pintu depan ambulans, sirine itu berhenti sendiri. Seolah-olah, sesuatu di dalamnya tahu bahwa mereka sudah sampai. Dengan sangat hati-hati, Parto dan pamannya mendekati kendaraan itu. Pamannya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Parto berhenti di belakangnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu belakang ambulans. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin langsung menyergap wajah mereka. Parto mengerjap beberapa kali. Lampu dalam ambulans berkedip-kedip lemah. Di dalamnya, hanya ada tanduk kosong dengan selimut putih yang berantakan. Namun, ketika mereka mencoba masuk lebih jauh untuk memeriksa, pamannya tiba-tiba membeku. Matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi. Apa itu? Suaranya bergetar. Parto mengikuti arah tatapan pamannya. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam duduk di dalam ambulans, tersenyum ke arah mereka. Mulutnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan di matanya, tidak ada cahaya kehidupan. Parto ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Setelah kejadian di depan rumah sakit, Parto tidak lagi merasa tenang. Ia masih mencoba bekerja seperti biasa, tetapi tubuhnya mulai melemah. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama, sebuah perjalanan tanpa akhir dengan ambulans tua yang ia kemudikan, di mana kursi belakangnya selalu terisi oleh sosok-sosok yang tidak seharusnya berada di sana. Dan setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa semakin lemah.
Sudah seminggu sejak pertama kali ia mengalami kejadian aneh di ambulans itu. Setiap pagi, tubuhnya terasa dingin, seolah-olah ia tidur di ruangan yang penuh dengan es. Wajahnya semakin pucat, kantung matanya semakin dalam, dan nafsu makannya hilang sama sekali. Pamannya mulai khawatir. "Kamu kenapa, tuh?" tanyanya saat melihat Parto duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke arah luar jendela. "Aku nggak tahu, Pak D. Tiap malam rasanya kayak ada yang datang dalam mimpi." Pamannya terdiam. Ekspresinya berubah serius. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya dengan suara lirih. Parto menelan ludah. "Mereka, orang-orang yang pernah aku antar jenazahnya," jawabnya pelan. Pamannya menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Sudah waktunya kamu tahu sesuatu, tuh," katanya. Pamannya mempersilakan Parto duduk lebih dekat. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Ambulans tua yang kini dikendarai Parto bukanlah kendaraan biasa. Bertahun-tahun lalu, mobil itu mengalami kecelakaan tragis dalam sebuah perjalanan malam. Sopir ambulans saat itu, Pak Joko, sedang mengantar jenazah korban kecelakaan ke kampung halamannya. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu terjadi. Menurut saksi mata, ambulans itu melaju tanpa kendali, sebelum akhirnya menabrak pohon besar di pinggir jalan. Pak Joko meninggal di tempat, dan jenazah yang ia antar tetap berada di dalam peti yang utuh. Tetapi sejak saat itu, setiap supir yang menggunakan ambulans tersebut selalu mengalami kejadian mistis. Beberapa hanya bertahan seminggu. Sebagian besar memilih berhenti sebelum terlambat. Dan beberapa menghilang tanpa jejak. Pamannya menatap Parto dengan ekspresi serius. "Kalau kamu merasa nggak kuat, lebih baik berhenti sekarang," ujarnya. Malam itu, Parto memutuskan untuk tetap bekerja. Ia tahu seharusnya ia berhenti, tetapi sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap bertahan. Ia menerima satu tugas terakhir, mengantar jenazah seorang wanita tua dari rumah sakit ke desa terpencil. Perjalanan berjalan lancar di awal. Tidak ada suara aneh, tidak ada perasaan tidak nyaman. Tetapi saat ia melihat ke kaca spion, ia melihat seseorang duduk di kursi belakang. Bukan jenazah di dalam peti, bukan bayangan samar, tetapi sosok lelaki tua dengan wajah penuh luka dan darah yang mengering. "Pak Joko." Parto langsung menginjak rem sekuat tenaga. Ambulans berhenti mendadak di tengah jalan. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha mengatur napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia menoleh ke belakang, sosok itu masih ada, dan kali ini tersenyum kepadanya. Malam itu, Parto merasa berat saat mengenakan seragamnya. Ia tahu ini adalah malam terakhirnya bekerja. Keputusan sudah bulat. Ia tidak akan meneruskan pekerjaan ini lagi. Terlalu banyak kejadian aneh. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ia tetap harus menyelesaikan satu tugas terakhir. Sebuah panggilan masuk ke ponselnya. "Parto, ada satu jenazah yang harus dijemput dari rumah duka di desa seberang. Ini tugas terakhirmu." Parto menghela napas, mengiyakan, lalu mengambil kunci ambulansnya. Tanpa tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Jalanan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara lebih dingin, seolah-olah malam ini berbeda dari malam sebelumnya. Saat memasuki desa tempat rumah duka itu berada, ia merasa ada yang aneh. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya rumah-rumah kosong yang berjajar di sepanjang jalan. Saat ia akhirnya sampai di lokasi, hatinya semakin berdebar. Rumah duka itu tampak kosong. Tidak ada orang yang menunggu di luar. Tidak ada suara tangisan keluarga yang berduka, seperti biasanya. Hanya ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ambulans tua lain yang sudah rusak, terparkir di halaman rumah. Seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Parto menelan ludah. Ia mencoba menelepon pihak yayasan untuk memastikan apakah ia datang ke lokasi yang benar. Namun, tidak ada sinyal. Saat ia turun dari ambulans dan melangkah mendekati rumah duka,
Pintu belakang ambulansnya tiba-tiba terbuka sendiri. Hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Lalu terdengar suara pelan, lirih, "Pak, tolong antar saya pulang." Suara itu seperti berasal dari dalam ambulans. Tetapi Parto tahu, ia datang ke sini sendirian. Tidak ada jenazah di dalamnya. Tangannya gemetar. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada yang menariknya kembali ke ambulans. Di dalam bayang-bayang gelap, ia melihat sesuatu di kursi belakang. Sesosok tubuh, yang seharusnya sudah mati, duduk di sana, tersenyum kepadanya. Itu sudah cukup. Parto tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Ia meninggalkan ambulans, meninggalkan rumah duka kosong itu, meninggalkan pekerjaannya, semuanya. Ia tidak peduli kemana ia berlari. Yang penting ia menjauh dari tempat itu. Baru saat mencapai jalan utama desa, ia melihat warung kecil yang masih buka. Ia terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Pemilik warung menatapnya dengan bingung. "Mas, kenapa lari-lari malam-malam begini?" Parto masih gemetar. "Ada rumah duka di desa ini, Pak?" tanyanya dengan napas tersengal. Pemilik warung mengernyit. "Rumah duka? Sejak kapan desa ini punya rumah duka?" Darah Parto langsung terasa membeku. Ia menoleh ke belakang, ke arah jalan yang baru saja ia lewati. Jalan itu kosong, seolah-olah rumah duka itu tidak pernah ada. Keesokan harinya, Parto mendatangi kantor yayasan untuk mengundurkan diri. Ia sudah tidak peduli dengan gaji terakhirnya. Ia hanya ingin pergi dan melupakan semuanya. Namun, saat ia melewati halaman kantor, matanya terpaku. Ambulans tua itu masih ada di sana. Terparkir rapi. Mesinnya menyala. Padahal tidak ada orang di dalamnya. Parto menelan ludah. Kakinya terasa berat. Tetapi ia memaksakan diri untuk terus berjalan melewati kendaraan itu. Saat ia melangkah pergi, suara samar terdengar dari dalam ambulans. "Pak, jangan tinggalkan saya." Parto tidak menoleh. Ia mempercepat langkahnya, meninggalkan kantor yayasan dan ambulans itu di belakangnya. Dalam hati, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.